Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Komentor Channel. Kali ini kita akan membahas kekoplakan dari si Udin Blukkusuntur, yang secara serampangan menerjemahkan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Sekaligus kita akan cek kemampuan tajwidnya dalam membaca ayat tersebut. Oke deh, gak usah lama-lama, langsung saja kita saksikan. Tiada hari kacau balau. Yep. Saya berkali-kali membongkar dusta yang dilakukan oleh para ulama tanah air dalam membuat terjemahan Al-Quran. Nah, terjemahannya ini selalu dikacaukan. Kebohongan yang diperbuat oleh para ulama lokal itu sebagian ada yang bersifat remeh-temeh binti receh. Ada juga yang bersifat fatal, yang kalau pengertian yang sebenarnya diberitahukan secara terbuka, maka dijamin semua muslim akan murtad. Saya kira nggak ada sama sekali dan nggak ada gunanya. Ini nih kebohongan-kebohongan yang ditulis, diterjemahkan di dalam Al-Quran. Lebih-lebih yang berkaitan dengan ayat-ayat yang bersinggungan dengan Kristen, Nasrani. Mereka ini hati-hati. Tetapi tipu-tipunya itu loh. Nah, tipu-tipunya ini. Tipu-tipunya ini luar biasa. Hari ini, kembali saya hadirkan sebuah kebohongan yang menurut saya bernilai besar. Karena apabila diberitahukan kepada khalayak ramai, maka gelar kitab suci pun akan dicabut dari kitab gombal-gambul itu. Saya berterima kasih kepada netizen Kristen, orang-orang yang percaya, menasihatkan saya agar saya lebih hati-hati di dalam memberikan kata-kata. Bisa-bisa diroki gerungkan oleh dunia. Kenapa? Karena saya bukannya hati-hati, tapi saya harus mengatakan itu kesalahan fatal. Kesalahan fatal di dalam terjemahan Al-Quran yang mengubah arti dari tadi kata-katanya kasar menjadi halus. Quran Surat Al-Anbiya ayat 91, surat ke-21 ayat 91, wallati ahsonat farjaha famfakhotna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatul lil alamin. Oke Din, stop dulu ya. Baca ayatnya belepotan banget. Sekarang kita cek. Wallati ahsonat farjaha. Di awal saja udah salah. Kata walati dibaca satu harakat. Padahal termasuk mad jais munfasil, adalah mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Kata ahsonat, Udin bacanya kurang tepat. Harusnya huruf tamati, memiliki sifat hams dan syidah. Wallati ahsanat farjaha Famfakhotna fiha. Tuh salah lagi si Udin. Huruf nun bukan mati tapi berharakat fathah, dibaca na, dan huruf ho itu justru sukun atau mati, bukan dibaca faho tetapi fah. fanafakhna fiha Min ruhina wa ja'alnaha. Kacau balau Din bacanya. Itu nun sukun bertemu ro. Dibacanya bukan min, tetapi ro harus dibaca idgham bila gunah, mirru, dan na itu dibaca harus 2 harakat. mirruhina wa ja'alnaha Wa banaha ayatul lil alamin. Para Din, itu ba mati harus dibaca kolkolah, a dibaca panjang 2 harakat, ya dibaca pendek dan itu bukan tul tapi tal. Beginilah Udin, kualitas bacaan Al-Quran mantan Ustadz di Al-Zaitun. wabnaha ayatan lil alamin. Oke, sekarang kita lihat.
Cara Udin memelintir terjemahan Al-Quran, silahkan dimainkan kekoplakannya. Yang lucu ini adalah farjaha. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Kata farjaha yang harus saya garis bawahi. Nanti Anda semua, seluruh ulama, seluruh kiai, seluruh bangsa Indonesia, buka Al-Quran. Tanah air yang memang dungu, cuma tahu membaca saja tanpa tahu apa makna sebenarnya yang dibacanya, maka akan manggut-manggut seperti kerbau dicocok hidung saja. Mengamini kalau arti terjemahan Quran surat ke-21 ayat 91 itu menurut versi Departemen Agama Republik Indonesia adalah, ingatlah ketika Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Pertanyaannya, sejak kapan kata farjaha diterjemahkan sebagai ke dalam tubuhnya? Itu. Jadi ditiupkan ke dalam tubuhnya. Bukankah arti kata farjaha berasal dari kata farjun, yang artinya adalah kemaluan? Stop dulu Din, nah ngacokan. Farjaha itu artinya kehormatannya, bukan ke dalam tubuhnya. Kalau fiha baru artinya ke dalamnya. Gimana sih cuma segini aja udah ngawur? Ngakunya mau menghapus 300 ayat Al-Quran, mending hapus aja bibir doer lo. Lobang kemaluan wanita. Tetapi saudara-saudara, Departemen Agama ini ingin membodohi umat. Yang sudah saya buka itu banyak sekali yang berkaitan dengan 300 ayat itu diterjemahkan menjadi seolah-olah pembaca ini semuanya bodoh. Semuanya, mari kita bahas dan jawab pertanyaan saya barusan. Seperti biasa, berikan hujah terbaik Anda daripada cuma bisa oot. Ini siapa yang oon ya? Dasar Udin Koplak. Tidak ada yang salah dengan terjemahan Al-Quran tersebut. Apakah farjaha mau diterjemahkan menjadi kehormatannya atau kemaluannya? Sama saja. Karena farjaha memang memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia seperti yang disebutkan tadi. Tapi Udin sengaja memelintir artinya menjadi lobang kemaluan wanita. Dasar Udin ini udah benar-benar. PA. Tujuannya si Udin ini ingin melemahkan ayat Al-Quran. Padahal banyak ayat-ayat dalam Bible yang lebih aneh. Bahkan Bible sendiri dilarang diajarkan dan disimpan di perpustakaan sekolah-sekolah Amerika. Nih beritanya, silahkan ditonton Din. Some of the books removed as the district responds to a crackdown by Governor Abbott and fellow Texas Republicans. Students returning to school in the Keller ISD today will not find the Bible or a graphic novel adaptation of Anne Frank's diaries in their libraries now. California is looking to pass a bill that could ban the sale of Christian books that address issues of homosexuality and transgenderism. Stunt activist says the Bible is just as sexually charged and violent as other books that the state is currently targeting. He's filed petitions with at least 63 Florida school districts. A Texas school district is pulling the Bible from its library shelves. And also, the Bible? Yes. The Keller School District allows parents, employees, and anyone living in the district to object to the book.